Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah PRPL. Eh, di sini kami akan mempresentasikan mengenai eh, SDLC, yaitu SDLC RAP yang mana kepanjangannya yakni Rapid Application Development. Di sini kami terdari dari 6 orang. Yang pertama Brian Faviansa Putra Diasti dengan NIM akhir 1014. Kemudian saya sendiri Wisma Aris Alfitra dengan NIM akhir 1027. Kemudian ada Rizal Bagus Hidayat dengan NIM akhir 1045. Kemudian ada Duta Ardika Wahyu Nugraha dengan NIM akhir 1075. Kemudian ada Jetro Sultan Fatih dengan NIM akhir 1064. Dan yang terakhir Muhammad Nafir Rahman Muzaki dengan NIM akhir 10495. Sebelum masuk ke RAT sendiri, di sini kami akan menjelaskan mengenai SDLC. SDLC adalah kepanjangan dari Software Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia yakni siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup ini digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Sehingga SDLC ini bermanfaat sebagai penghubung kemudian untuk membagi peran, tanggung jawab, serta memberikan gambaran input dan output yang jelas pada setiap tahap. Di SDLC sendiri itu di seluruh metode SDLC itu mencakup dari 6 ini. Yang pertama ada planning, kedua analisis, desain, ketiga desain, keempat implementation, kelima testing dan integration, dan yang terakhir maintenance. Mungkin di presentasi kali ini difokuskan dalam metode yang mana metode RAD itu atau Rapid Application Development. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai eh, RAD itu sendiri. Bisa dijelaskan, monggo. Oke, jadi RAD di sini sesuai yang udah dijelasin tadi merupakan singkatan dari Rapid Application Development, di mana pengertian dari RAD ini merupakan metode yang berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat melalui perulangan dan feedback yang berulang-ulang. Nah, metode ini dikembangkan oleh James Martin sejak 1980 ketika berada di IBM atau Corporation atau International Business Machines. Dan mulai diresmikan pada tahun 1991 melalui bukunya yang berjudul Rapid Application Development. Nah, metode metode RAD ini dikembangkan dengan tujuan mengatasi permasalahan yang ada pada metode metode sebelumnya, yaitu waterfall, di mana dengan RAD ini menekankan pada siklus pengembangan yang pendek, ringkas dan cepat dengan output yang berkualitas baik berdasarkan identifikasi kebutuhan pengguna. Nah, di mana di sini menekankan eh, pengembangan perangkat lunak yang cepat dan efektif dengan mengurangi waktu siklus pengembangan tradisional. Nah, ini metodenya didasarkan pada konsep prototyping, di mana mendapatkan umpan balik dari pengguna atau klien itu sendiri. Nah, SDLC RAD ini memungkinkan developer untuk mengembangkan perangkat lunak secara cepat dan mengurangi tahap perencanaan desain yang panjang. Nah, metode ini juga mempercepat pengujian dan pengiriman produk dengan memfokuskan pada pengembangan iteratif dan pengujian secara terus-menerus. Next bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu siklus dari RAD sendiri. Yang pertama itu ada requirement planning, lalu user design, construction, dan juga cutover. Untuk requirement planning sendiri itu pada tahap ini tuh pencarian suatu kebutuhan yang diperlukan oleh sebuah klien. Seorang klien, kebutuhan ini biasanya itu nggak perlu spesifik, tapi sifatnya itu benar-benar umum dan jumlahnya itu bisa bisa banyak. Ya, dari situ tim itu bisa menentukan mana kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Setelah itu setelah mendapatkan kebutuhan yang diprioritaskan, itu bisa menentukan hal-hal yang lebih detail. Jadi yang seperti tujuan, timeline, budget, dan lain-lain. Lalu untuk user design sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada prototype, di mana ini developer itu secepat-cepatnya untuk membuat prototipe atau gambaran dari aplikasi yang diinginkan, lengkap dengan fitur-fitur, fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Tujuan dari adanya prototipe ini untuk mengecek apakah prototipe yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
kebutuhan dari klien yang telah diadakan dari requirement planning tadi. Lalu selanjutnya ada testing, di mana itu dites oleh kliennya dan akan diberikan feedback kepada developer. Selanjutnya ada tahap refine, di mana pada tahap ini itu merupakan tahap perbaikan yang dilakukan ketika ada feedback dari klien. Nah, untuk tahap user design ini bisa dilakukan secara berulang sehingga terpenuhinya kesepakatan dari klien dan developer. Mungkin selanjutnya untuk construction dan cutover bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu construction. Pada tahap ini yaitu adalah tahap pengimplementasian dalam bentuk coding atau tahapan pembuatan back-end dari konsep prototipe yang telah dibuat pada tahap user design. Mungkin lebih jelasnya yaitu di sini developer akan terus-menerus melakukan coding, melakukan testing sistem dan integrasi dengan bagian lainnya. Jadi di proses di bagian ini prosesnya akan terus diulang dan dengan mempertimbangkan feedback dari klien, baik itu soal fitur, fungsi, interface, sampai keseluruhan aspek dari produk yang dibuat. Kalau prosesnya berjalan lancar, mereka akan lanjut ke siklus selanjutnya yaitu cutover. Tapi kalaupun prosesnya di siklus contraction ini tidak lancar, jadi mereka akan mengulang-ulang terus siklus ini sampai akhirnya mendapat hasil yang bagus. Lalu kita akan lanjut ke siklus cutover. Di cutover sendiri itu merupakan tahap finishing di mana melakukan optimalisasi untuk stabilitas aplikasi, memperbaiki interface, hingga melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi. Jadi pada langkah ini, developer akan menambal kekurangan yang mungkin terjadi ketika proses sebelumnya. Dan tugas ini termasuk dan pada tahap ini optimalisasi aplikasinya dan stabilisasi aplikasinya. Jadi mereka akan melakukan maintenance dan menyusun dokumentasi hingga aplikasi ini jadi dan akan diserahkan kepada klien. Mungkin bisa next. Next. Next terus. Selanjutnya akan dijelaskan Dari oleh sini. Afif Rahman Muzaki. Oke, terima kasih. Jadi saya akan lanjutkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan RAD dan juga kekurangan RAD. Di kelebihan sendiri ini aplikasi ini tuh bisa kebutuhannya itu bisa berubah-ubah dan juga user desainnya ini atau keinginan user ini dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian memperkecil kemungkinan error. Waktu pengembangan aplikasi bisa lebih cepat dan efektif, mempermudah proses integrasi. Nah, kekurangannya yaitu karena kelebihan yang diberikan itu adalah di mana lebih cepat dan efektif, maka membutuhkan tim dengan skill yang teknis yang mumpuni dan juga membutuhkan tim dengan jumlah yang besar. Membutuhkan kolaborasi tim antar divisinya itu sangat kuat dan RAD ini lebih cocok untuk proyek yang waktunya sangat singkat. Dan selanjutnya itu ada cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi secara modular atau berfokus ke suatu fitur untuk dijadikan modul terpisah. Dan terakhir itu kekurangannya di mana RAD sendiri ini sulit untuk diterapkan untuk pengembangan pada sebuah aplikasi besar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dr. Adika. Oke, selanjutnya yaitu ada penerapan metode RAD pada pembuatan aplikasi mobile pada LCPR. Nah, kita mengutip dari jurnal internasional Mr. Dr. Health Assistant Chatbot. Nah, di sini model RAD merupakan model yang cocok untuk proyek-proyek kecil yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Aplikasi mobile pada LCPR adalah tentang membuat aplikasi mobile untuk mengajarkan CPR. Proyek ini tidak dianggap sebagai proyek besar karena kompleksitasnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, proyek ini juga tidak membutuhkan gadget yang mahal dan berteknologi tinggi yang akan menyebabkan resiko tinggi dalam proyeknya. Nah, selanjutnya, next. Nah, untuk metode RAD-nya itu adalah requirement planning seperti sebelumnya. Tahap requirement planning dimulai dengan pertemuan atau serangkaian pertemuan antara bisnis dan manajemen information system
Pertemuan-pertemuan ini memulai proses pengembangan dengan membangun pemahaman bersama tentang tujuan proyek pengembangan secara umum dan sistem secara khusus. Tugas pada tahap ini diantara lain yaitu adalah yang pertama, assess current situation, yang kedua yaitu adalah define requirement, yang ketiga yaitu adalah finalize requirement, dan selanjutnya itu adalah ke tahap user design. Nah, di tahap user design, di sini menghasilkan suatu model area sistem yang terperinci. Nah, di desain sistem secara garis besar dan untuk kayak apa ya, dan juga rencana implementasi. Untuk pengguna akhir yang berpartisipasi dalam melakukan karya Joint Application Design atau JAD, melakukan kegiatan analisis dan desain yang terkait dengan tahap sebagai berikut, yaitu adalah tugas pada tahap ini yaitu yang pertama itu produce detail system area model, yang kedua yaitu adalah develop outline system design, yang ketiga yaitu refine system design, yang keempat yaitu adalah prepare implementation strategies, yang kelima itu adalah finalize systems design, dan yang keenam itu adalah obtain approval for construction. Oke, selanjutnya itu adalah construction. Nah, desain sistem yang diusulkan awalnya dijelaskan pada tahap user design. Nah, diselesaikan pada tahap RC dan perangkat lunak aplikasi untuk mengimplementasikan desain diuji, juga dikembangkan dan diuji. Pada aktivitas selanjutnya itu adalah kita mempersiapkan transisi sistem ke status produksi dengan tahapan prepare for construction sebagai tahapan awal, dan tahapan selanjutnya itu adalah construct system. Yang ketiga itu adalah generate test data and system documents. Yang keempat yaitu prepare for cutover. Yang kelima adalah verify system construction. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan, kalau sudah disiapkan itu yaitu menyiapkan untuk cutover. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan cutover. Cutover itu sistem yang dikembangkan pada tahap konstruksi menjadi operasional pada tahap cutover. Pada tahap ini, para pengembang menyiapkan data yang ada untuk sistem baru dan melatih pengguna untuk mengoperasikan aplikasi baru mereka, juga menyediakan dukungan untuk menyelesaikan masalah yang muncul segera setelah aplikasi dapat dioperasikan. Untuk tahapan pada tugas ini yaitu adalah conduct user training, perform data conversion, yang ketiga itu adalah install production system, yang terakhir adalah accept system installation. Oke. Terima Mungkin kasih. sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih apabila mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.